Halo men, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan jangan lupa bahagia. Hahaha. Oke, kali ini kita akan lanjutin kegilaan episode sebelumnya, di mana Wukong sedang menghadang Di Sitian. Apakah mereka akan bertarung di chapter ini? Yuk, kita bahas kelanjutannya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke kawan, langsung aja pada chapter ini, Wukong pun terlihat sangat marah dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Suyi. Selama dirinya dikurung di Gunung Lima Jari, Wukong pun mengatakan itu dengan menunjuk Di Sitian. Di Sitian pun berkata kalau tindakan Wukong tidak sopan karena berani menyebut nama Suyi di hadapannya. Dan dia berkata kalau Suyi adalah anak yang hidupnya menderita. Wukong pun dengan amarahnya mengatakan kalau seharusnya Suyi tidak mungkin mati begitu saja, karena dia adalah salah satu dewa di surga. Dan seharusnya Di Sitian melindungi Suyi, karena Suyi itu anaknya. Tetapi Di Sitian malah menjawab, Suyi mati karena Wukong, dan itu membuat Wukong syok. Lalu diceritakan kalau dulu saat Wukong mengamuk di surga, Suyi pun juga harus menerima hukuman. Hanya saja hukuman Suyi lebih ringan daripadanya. Namun, sayangnya, Suyi terus memohon untuk mengurangi hukumannya. Jadi, Di Sitian memutuskan untuk membunuhnya dan meminum darah Suyi. Di Sitian juga mengatakan kalau dia tidak menyesal membunuh dan meminum darah Suyi, karena darahnya sangat murni dan tidak ada noda sedikit pun. Wah, kejam banget nih. Mendengar itu pun, Sun Wukong langsung ngamuk dan memukul Di Sitian dengan tongkat saktinya. Sayangnya, Wukong dipukul lebih dulu dengan sangat kuat, sehingga dia terpental sangat jauh, dan ternyata yang memukulnya bukanlah Di Sitian, tetapi Raja Istana Utara, Waisrawarna. Waisrawarna pun menegaskan dia tidak akan mengabdi kepada kegelapan. Tujuannya hanya ingin bertarung dengan lawan yang kuat. Di Sitian pun mengatakan kalau membuat Waisrawarna tertarik ingin bertarung sangat susah. Dan Wukong berhasil membuatnya tertarik. Memang bukan kaleng-kaleng Wukong ini. Waisrawarna pun meminta Wukong menunjukkan kekuatan aslinya untuk melawannya. Dan itu menjadi syarat sebelum dia melawan Di Sitian. Wukong pun menyetujuinya karena dia sangat marah dan Waisrawarna menghalanginya. Sehingga dia langsung berubah ke wujud kera raksasanya. Itulah yang ditunggu-tunggu Waisrawarna sebenarnya. Dan dia pun langsung menyerang Wukong dengan sungguh-sungguh. Dengan ambisinya menjinakkan amukan Wukong. Wah, saat sedang seru-serunya pertarungan ini ingin dimulai, Sin pun berpindah ke alam baka. Aduh, gak sabar padahal lihat Wukong bertarung. Diperlihatkan Raja Alam Baka sedang berbicara kepada Shao Wuqing dengan memanggilnya hantu topeng merah. Dia juga memberitahu kalau dirinya memperhatikan Wuqing selama perjalanannya ke barat. Dan Wuqing memiliki guru baru serta melakukan hal yang membanggakan dunia. Setelah itu, dia melanjutkan omongannya kalau sebenarnya orang yang masih hidup dan sudah mati tidak akan bisa bersama. Dia pun juga mengatakan kalau suatu hari mereka pasti bertemu. Dan saat inilah waktunya. Raja Alam Baka pun juga mengatakan kata-kata bijak. Dia mengatakan kalau tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan berakhir dengan kematian dan berada di Alam Baka. Raja Alam Baka pun menyadari sesuatu, kalau Wuqing belumlah mati. Dan dia menanyakan tujuan Wuqing menemui dirinya. Apakah Wuqing ingin mengenang masa lalu atau hanya untuk memutuskan kembali bergabung padanya? Wuqing pun menjawabnya kalau dirinya bukanlah hantu topeng merah lagi. Namun sekarang namanya adalah Shao Wuqing. Dia juga mengatakan kalau mereka sudah menempuh jalan yang berbeda dan tujuannya adalah meminta bantuannya saat ini. Raja Alam Baka pun malah memberi selamat kepada Wuqing karena dia sudah menyelesaikan latihannya untuk menjadi dewa. Dan dia mengingatkan Wuqing kalau dirinya lah satu-satunya yang mengetahui masa lalu Wuqing dan seberapa setianya Wuqing kepadanya. Ternyata Wuqing dulunya adalah siluman yang ganas.
yang suka membunuh orang di pasir hisapnya. Bahkan korban Wuching sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Wuching adalah perwujudan Raja Alam Baka di dunia manusia. Dan Wuching pun adalah yang paling hebat yang dia miliki. Namun Raja Alam Baka merasa Wuching sudah mengkhianatinya dengan bergabung dengan Tan Sanzang. Wuching pun menjelaskan kalau dirinya sudah berbeda dengannya, karena saat ini dia meniti jalan menjadi biksu. Dan tujuannya ke Alam Baka menemuinya adalah meminjam kompas Alam Baka. Karena Wuching sudah putus asa. Hal itu membuat Raja Alam Baka tertawa dan mengatakan Wuching sangat lucu karena sudah mengkhianatinya, tetapi dia masih berani meminjam alatnya. Lalu Raja Alam Baka pun sangat marah kepada Wuching karena dia tidak akan melupakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Wuching. Saat diri, ternyata Raja Alam Baka memiliki tubuh yang tinggi dan besar, serta mengerikan. Wuching pun mencoba bernegosiasi untuk meminjamkan kompas itu, demi persahabatannya di masa lalu. Wuching juga berkata kalau dia akan melakukan yang dimau Raja Alam Baka setelah dia bisa mengeluarkan Tan Sanzang. Sayangnya, Raja Alam Baka malah menanyakan jika dia tidak mau apa yang akan dilakukan oleh Wuching. Wuching pun berkata kalau dia akan merebutnya secara paksa. Dan hal ini membuat Raja Alam Baka marah, serta langsung meniup api semedi milik Wuching. Jadi sekarang Wuching hanya memiliki 2 api semedi. Jika semua api itu padam, Wuching pun tidak bisa kembali ke alam manusia. Raja Alam Baka pun lanjut menyerang Wuching dengan boneka penuntun miliknya. Boneka itu dilemparkan ke arah Wuching. Boneka-boneka itu pun mengatakan ke Raja Alam Baka kalau mereka akan berusaha mengikuti kemauannya untuk melawan Wuching. Wuching pun dengan meminta maaf menyerang salah satu bonekanya. Serangan itu hampir membuat kepala boneka itu terlepas. Lalu Raja Alam Baka mengatakan kalau Wuching harus berhati-hati melawannya. Karena jika sampai boneka itu hancur, jiwanya juga akan musnah. Lalu Raja Alam Baka mengatakan kalau wanita yang dilawannya adalah Gu Xiaoyu, si wanita buta kawan lamanya. Ya, dia adalah wanita yang tinggal di dekat rawa sungai pasir hisap. Dan dialah yang membuat Wuching menemukan sifat kemanusiaannya. Hal itu membuat Wuching marah dan memutuskan untuk lari tidak melawannya. Lalu cerita pun dibawa ke masa lalu, yaitu saat Wuching bersama Gu Xiaoyu. Di sana diperlihatkan kalau hanya Wuching lah yang suka mengunjungi wanita itu sejak ayah dan ibunya meninggal. Wanita itu pun memanggil Wuching kakak bisu karena Wuching tidak pernah berbicara kepadanya. Dan suatu hari Wuching pun memutuskan untuk bicara kepadanya dan memberitahu sebenarnya dia tidak bisu. Alasannya selama ini tidak berbicara karena memang Wuching tidak suka berbicara aja, tapi dia nggak bisu. Hehehe. Pada saat itu, Wuching memutuskan untuk berbicara karena dia ingin memberitahu ke wanita itu kalau dia bertemu seseorang. Seseorang yang ditemui Wuching itu telah merubah jalan pikirannya dan dia akan pergi untuk beberapa tahun. Wanita itu pun sangat sedih, tapi dia memutuskan untuk mengerti pilihan Wuching. Dan itulah pertemuan terakhir mereka dan berpesan Wuching harus menjaga diri baik-baik. Sedih. Sin pun dibawa kembali ke Alam Baka, di mana di sana Wuching tertangkap oleh boneka itu dan Wuching tidak mau melawannya. Wuching pun menegaskan kalau semua ini adalah urusan mereka antara Wuching dan Raja Alam Baka. Tidak ada orang lain yang terlibat. Tetapi Raja Alam Baka bilang dia akan balas dendam walau selaknat apapun caranya. Wah, memang pantas dia dalam Baka. Lalu boneka itu meniup api Wuching. Jadi Wuching hanya memiliki api satu saat ini. Dan Wuching pun memutuskan untuk membuat badai pasir besar dengan kekuatan mantranya. Itu membuat Raja Alam Baka kaget karena perkembangan kekuatan Wuching yang lebih sakti daripada dulu. Kekuatan pasir itu pun bisa menahan semua boneka milik Raja Alam Baka. Dan Wuching terbang untuk mencari Gu Xiaoyu. Wuching juga berbicara bahwa memang dulu dia adalah siluman yang sangat kejam.
Namun Wuqing berubah karena bertemu dengan Gu Xiaoyu. Wuqing pun terus mencari dengan mengingat-ingat perasaan saat bertemu Gu Xiaoyu dulu. Dia pun tidak boleh salah, karena Wuqing hanya memiliki satu kesempatan. Lalu setelah bertemu, Wuqing pun menarik tangannya dan memanggil namanya Gu Xiaoyu. Wih, keren. Boneka itu pun langsung berubah menjadi Gu Xiaoyu. Tapi sayangnya, itu hanya jebakan. Ternyata itu adalah senjata milik Raja Lambaka. Dan Wuqing pun tertusuk senjata itu dari belakang. Bahkan senjata itu menembus sampai ke depan dadanya. Wah, bolong dadanya nih. Ngeri nih. Selanjutnya, ada di video selanjutnya. Chapter ini berakhir. Penasaran. Terima kasih sudah menonton. Dan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan terima kasih.